Muhammad ikan batok. Kalau dengar bunyi jawaban salam, nampaknya ramai dan ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazabal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Kepala Sumedang, Bapak Kepala Desa Sepalai, kemudian beserta seluruh perangkatnya yang kita muliakan, Bapak Junaidi MA, anggota DPRD Kabupaten Sambas, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin atau belum bersunat. Mohon maaf tak bisa nak saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya. Yang terakhir, ibu-ibu yang di belakang. Nampaknya Bu? Nampak? Itu yang di belakang nak dari atau Dewan? Nampaknya ini buat ini. Mohon maaf tak bisa saya sebutkan, tapi mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya malam hari ini diundang. Jadi saya datang ini diundang, bukan datang dan diundang. Saya diundang oleh Ketua Panitia Wakali Nabiah SPDI. Betul guys? Hah? Oh Nabiah. Pakai ain Nabiah. Saya lama di Arab soalnya. Arab makhluk. Bang Ali Nabiah. Jadi alhamdulillah terima kasih. Cuma ceramah di Sepala ini saya ya takut-takut saja. Kenapa di datang dan di Jambu balik ke Adiasa. Masih macam masih di Lampung. Kalau di tempat lain kan di Jambu biasa, tidak biasa. Tak apa-apa karena dekat biasalah. Kemudian malam ini juga saya bersyukur kepada Allah karena bisa hadir di masjid ini. Dah lama saya dah ceramah hadir di masjid itu, rasanya ini yang ketiga. Karena berhubung jadwal terlalu padat, maka saya dah bisa hadir. Malam itu alhamdulillah hadir. Karena memang kalau udah hari pasar Islam jadwal saya luar biasa padat. Esok saya ke Pontianak, esoknya ke Batam, kaya ke Malaysia, ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Karena siat yang undang tak ada di sini undang saya. Kita sepakati aja ceramah di karena malam. Nah, berapa lama ceramahnya tu? Hah? Bu, berapa jam ibu kuatnya? 1 jam kuat? Masih ada suaranya. 1 jam kuat ke? Kuat. Bapak, Pak, Pak. Udah kematian Bapak. Ada suaranya. Pak, Pak. 1 jam kuat ke? Kalau ada ibu ibu 1 jam kuat katanya. Kita tadi mulai jam 8 lewat 28. Maka insya Allah kalah langkah jam 9 lewat 28. Jadi di mana-mana saya ceramahnya 1 jam. Tapi bisa juga tak nyampe 1 jam. Kalau saya lihat ada orang dua kuat, langsung saya berhenti. Kenapa tak berhenti? Karena orang dah ngantuk. Bercuma kita ceramah api-api, jadi bawah dari air. Keluar dari samping.
Bagus kita tutup ayat. Jadi 1 jam insya-Allah. Apa judul ceramahnya Pak Ustaz? Saya beri cerita dulu. Nabi pertama kali menginjakkan kaki ke Madinah ketika dia hijrah. Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi kumpulkan sahabat semuanya, baik dari Muhajirin maupun Ansor. Lalu Nabi pidato. Kata Nabi, wahai bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, wahai saudara-saudara semuanya, maukah kalian ku beritahu satu amal? Kalau kalian amalkan, kalian akan sukses dunia akhirat. Kira-kira bu. Bu, ibu, mau ibu ditanyalah Nabi, mau tak ibu sukses dunia akhirat? Coba. Pak, mun bapak ditanyalah orang, mau tak bapak sukses dunia akhirat? Mau. Adik-adik mau sukses dunia akhirat? Nah, itu yang kuat baterainya. Oke, dan pikir-pikir. Macam besok bisa tak mati. Pasti sebenarnya jawabannya mau. Siapa yang tak mau sukses dunia akhirat? Karena tiap langkah sembahyang kita malah berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Kita minta bahagia, sukses dunia dan sukses juga di akhirat. Maka Nabi nawarkan, mau tak kita, kata Nabi, kubarik satu amal, kubarik amal. Kalau kalian amalkan, kalian akan sukses dunia akhirat. Jawabannya apa? Nah, kita ada seorang kita mau pasti. Apa ya Pak Ustaz? Ada 5 kata Nabi, kalau kau mau sukses dunia akhirat. Ada berapa deh? 5. 5 apa? Susah mutaknya. 5 macam kalau mau sukses dunia akhirat. Nah, itulah judul ceramahnya, 5 macam kiat sukses dunia akhirat menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi, kalau kita nak sukses dunia akhirat, utlubul ilma, nuntut ilmu, belajar. Ayat yang pertama kali turun bukan sholat, bukan puasa, bukan pagi haji, bukan zakat, tapi ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat tentang nyuruh mace, belajar untuk ilmu. Karena kalau nak tahu ilmunya, sembahyang aja. Nih kita semuanya sembahyang. Tadi itu tak sembahyang. Sembahyang aja harus ada ilmunya. Kalau tak ada ilmu, tak sah sembahyangnya. Tak sah sembahyangnya karena tolak oleh Allah. Saya suah melihat orang sembahyang, dia takbir gitu. Iya, dia takbir. Saya suah melihat orang sembahyang, takbirnya ini. Lihat. Allah. Lo mati itu bagusnya dia takbir macam kaca mati. 2 tangan dia. Allah. Saya itu orangnya jak penasaran. Belum puas pun belum saya tanya. Jadi saya tanya, Pak. Ya, tunggu bentar Pak. Apa Bang? Bapak tadi sembahyang saya lihat takbirnya bagusnya. Allah. Apa artinya ya Pak? Oh kata dia, kupolah gitu, itu namanya lafaz Allah. Coba lihat, kata dia. Lafaz Allah. Mau juga kita berarti. Bapak belajar dari mana? Dari nek uanku katanya. Nek uan
katanya lafaz Allah, padahal bisa aja saya artikan lain. Iya bukan lafaz Allah, iya 30. Ada kurang sembahyang suah saya lihat, itu dia takbir. Allah. Saya tanya lagi, Pak, kenapa takbirnya tanya ya? Allahu Ahad, saya sedang menunjuk Allah itu satu. Oh, betul juga lah mati. Tapi bisa juga saya artikan lain. Iya bukan Allah satu, iya baru ini satu. Harus ada dalilnya kalau masalah ibadah. Tak bisa ngarang-ngarang. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, man ahdasa fi amrina hadza fa huwa raddun. Siapa yang nambah-nambah dalam urusan agama, fa huwa raddun, tertolak. Maka kalau tidak ada ilmu tentang sembahyang, sembahyangnya tertolak oleh Allah. Bersuci, toharo, kancing. Banyak orang sekarang kancing asal-asal. Saya sudah melihat supir truk. Tahu supir truk deh? Keluargamu ya? Supir truk ya Pak, yang ngangkut pasir, batu, sawit. Bagaimana rasanya kancing, satu oto turun dari oto. Kali orang kiri kanan kancing di atas ban oto. Masih ada sisa sedikit di jantungnya nah. Dah. Usah nak dipikirkan, bayangkan aja. Lalu lah dia kancing gaya. Dah mak. Inilah pakai pikirkan. Pikirkan aja, usah nak dibayangkan. Lalu pas masuk waktu azan sholat, pagi dia ke masjid, wudhu sholat. Nggak ansah wudhunya, nggak ansah sholatnya. Kenapa? Dia nggak basuh kancing. Pentingnya, nanti undaan jumpa air gimana Pak Ustaz? Air disik, batu disik, tisu disik. Gimana nak basuh kancing? Misalkan bapak diudas. Tahu ke udas? Enggak tahu udas sih. Hutan yang pokoknya hutan ini lah ke. Lalu nak kancing, air bisik, kering, tisu nak armawa, gimana nak basuh kancing? Gimana cara makainya, jelaskan. Pakai daun. Berapa alai daunnya? Jalan. Gimana makanya jalan? Ambil 3 alai daun. Berapa alai? Ambil 3 alai daun. Ibu usah nak lihat. Saya ada bapak-bapak ada. Itu dia khusus bapak-bapak. Kalau ibu khususlah ibu-ibu yang jelaskannya. Pak ayah saya nak jelaskan perempuannya. Jadi ibu macam aja doloib, macam tak boleh. Misalkan itu senapang anginnya. Misalnya itu pistol air kita. Sangat lihat. Panjang. Itu pistol air bapak-bapak. Ambil daun pertama, sapu ke bawah. Daun pertama. Laka ia ambil daun kedua, usap ke atas. Nak tahu ada ni usap tu. Ambil daun ketiga, usap sekali lagi ke bawah. Gaya dia. Usah nak diambil sikit daun lalu diosok-osokkan. Ia makin kotor. Dia harus tahu ilmunya ini. Ibadah kalau kita tidak ada ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
makanya wajiblah bagi kita nuntut ilmu. Kalau ibu bapak ditanya kurang, Pak, bapak nak pilih harta atau ilmu? Jawabannya apa? Masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya oleh orang, Ali, kalau kau ditawari harta atau ilmu, kau pilih harta atau ilmu? Ali menjawab, aku pilih ilmu. Saya tanya ibu, Bu, maaf Bu, karena masih banyak tiangnya, jadi ceramah saya nyangkut di tiang-tiang. Bu, ibu kalau diberi pilihan antara pilih HP atau kitab, ibu pilih HP atau kitab? Hah? Kitab? Pencitraan. Mani dok nak pilih kitab macam ni budak tahu. Tanya adik-adik lah, biasanya biar kaki ikut jujur. Adik-adik kalau diberi antara HP atau kitab, adik pilih HP atau kitab? HP lah. Tapi Ali bin Abi Thalib ditanyalah orang, Ali, kau pun diberi ilmu antara harta dengan ilmu, kau pilih harta atau ilmu? Kata Ali, aku pilih ilmu. Ngapain tak pilih ilmu? Ada 3 kelebihan ilmu dibandingkan dengan harta. Ada berapa? 3. Pertama, harta kita yang jaga dia. Tapi ilmu dia yang jaga kita. Pak, Bapak, kematian dah ya. Kita tak jadi ngomong. Oh Pak, Bapak misalkan punya duit 5 juta. Bapak punya duit 5 juta. Bapak misalkan punya duit 5 juta, disimpan di dalam laci di kamar, lacinya dikunci. Lacinya di dalam kamar, kamarnya dikunci. Dah berapa gig kuncinya? 2. Kamarnya di dalam rumah, rumahnya dikunci. Dah berapa gig kuncinya? Rumahnya berpagar, pagarnya dikunci. Pagarnya di dalam komplek, kompleknya dikunci. Pas nyampe di pasar, kuncinya hilang. Payahnya jaga harta. Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kita. Ini kita kalau punya ilmu, dia yang jaga kita. Jadi bupati, berilmu dia, maka dia kemana-mana dikawal Satpol PP, polisi setanah. Satpol PP yang polisi setanah, bukan polisinya. Karena apa? Dia punya ilmu. Coba lihat Pak Junaidi, mungkinkah jadi dewan kalau tidak ada ilmu? Tidak. Tak mungkin, karena ada ilmunya lah beliau jadi anggota dewan. Makanya orang yang punya ilmu, ilmu itu yang menjaga dia. Yang kedua kata Ali, aku pilih ilmu. Dengan ilmu aku bisa nyari harta. Tapi dengan harta belum tentu aku dapat ilmu. Contohnya siapa? Contohnya Ustaz Hatoli. Pagi ke Pontianak ceramah, tak bawa duit. Baliknya kanan dari amplop. Tak tahu ada isinya. Amplop si ada isinya, usah aja lah. Tapi terus terang, saya ceramah di mana-mana jujur tuh ya. Jujurnya tuh saya tak suah harapkan amplop. Amplopnya malah saya buang. Dan lagi beberapa masjid di Sambas undang saya ceramah, dan saya terima amplopnya. Kenapa di transfernya? Ini lagi di masjid itu tidak tahu saya.
Gampangnya tipis harapan. Dengan ilmu kita bisa nyari harta. Itulah kan. Tapi orang yang punya harta belum tentu dia dapat ilmu. Contoh, bapak ibu tahu ke lift. Suah naik lift? Oh, lift itu kan besar, orang masuk ke dalamnya. Di depan lift dia ada tulisan open. Open, ada tulisan di depan open. Open di kampung kan tempat olah kue. Di kampung saya ada orang kaya pak, tapi tidak tahu macam. Lalu satu hari diajari macam lah anaknya. Macam. Tadi selalu lidah saya, hampir keluar aslinya kan. Ini nawakan orang suke. Di kampung saya ada orang kaya pak, tukang tambak ikan, tapi tidak tahu macam. Diajarilah anaknya macam. Ya baca ya. P S O so D E D N odol. Barang lihatnya ke odol. Lalu langkah ia dibawanya ke Pontianak, nginap di hotel. Nah di hotel itu kan ada lift, naik ke lantai 7. Ada tulisan di sini open. Kata dia bahasanya open di situ. Kampung bukan open tempat orang olah kabur. Lalu ada orang nak masuk, orang sini. Kata dia, Pak, usah nak masuk. Kalau kau angus. Ayah, kata dia, orang kata. Masuklah dia. 5 menit kemudian terbuka agak lift, keluar orang Afrika. Apa kata dia? Dah padakan kau sana masuk. Padahal yang keluarnya orang lain. Apa artinya? Orang yang punya harta dia dah ambil ilmu, maka dia dengan hartanya dah bisa dia nyari ilmu. Yang ketiga kata Ali, kenapa aku pilih ilmu dibandingkan dengan harta? Ilmu ku ajarkan, ilmu ku berikan bertambah, tapi harta ku berikan berkurang. Ibu punya duit 5 juta, diberikan 500.000, berkurang, tinggal berapa? 4,5 juta, berkurang duitnya. Tapi kalau kita punya ilmu, diajarkan ke orang, diberikan ke orang, bertambah ilmunya. Saya ngajari orang Fatihah, Pak, itu ya baca Fatihah yang betul, berkurang tak ilmu saya? Tidak mungkin ada orang datang, Ustaz Atoli tolong ajarkan aku Fatihah. Dah habis Pak. Pentingnya kita punya ilmu. Apa ilmu itu? Ilmu diwakili oleh hurufnya Ain, Lam, Mim. Ain, mulutnya tengah, terbuka. Ain, mulutnya terbuka. Artinya orang yang berilmu terbuka masa depannya. Orang yang berilmu terbuka wawasannya. Makanya adik-adik sekolah betul-betul. Bapak-bapak anaknya diberi semangat supaya sekolah. No, ayah butuh cuma tamat SD, kau harus sarjana. Ayah butuh cuma tukang tambal ban, kau harus punya pabrik ban. Jangan dilamahkan semangat anak. No, ayah butuh jak bodoh. Kau harus lebih bodoh dari ayah. Diberi semangat belajar dia, belajar. Saya tidak khawatir Pak. Saya tidak khawatir anak-anak kita itu tentang komputer. Anak-anak kita banyak yang tahu komputer. Saya tidak khawatir anak-anak kita tentang pelajaran bahasa Inggris.
Banyak anak-anak kita pandai bahasa Inggris, tapi yang paling saya khawatirkan adalah pendidikan akhlak anak-anak kita. Akhlak anak-anak kita itu. Kalau kita pandai bahasa Inggris, tidak istimewa. Hebat iya anak Pak Ustaz iya. Nyampe deh, baru nak SD dah pandai bahasa Inggris, tidak istimewa. Kenapa? Sebab biar kacik pandai bahasa Inggris. Mudah saya pagi ke Inggris. Biar kacik di sini bahasa Inggris sebenarnya. Hebat dia nampak Haji ya, masih SD dah pandai bahasa Cina. Dah istimewa. Dia banyak Cina pandai bahasa Inggris. Orang di Cina dah sebenarnya bahasa Cina. Dah istimewa. Tapi kalau dah cerita akhlak, dah sebenarnya orang bisa tu menanamkan kepada anak-anaknya. Sekarang banyak anak-anak lebih menghargai HP-nya daripada menghargai orang tuanya. Betul? Ibu pasti ngalaminnya seorang. Dulu saya waktu ke kacik, tidur tengah hari, ada Pak Haji main, dibangunkanlah mak saya. Nong, bangun dalok nong, apa mak? Ada Pak Labai Pak Haji main, bangun dalok salaman cium tangan. Saya dah jadi ustaz, main ke rumahnya, anaknya main HP sebenarnya. Kata umatnya, nong ada ustaz Hatoli main salaman, HP salaman. Salaman dulu ya bantuan. Nah, saya disuruh nyium tangannya. La ilaha illallah. Tapi anak-anak di Masjid Jami Al-Huda ini tidak khawatir saya. Jumpa dengan Ustaz, Assalamualaikum, cium tangan. Coba pun biar belah itu yang rambutnya macam nak durian. Telinganya subang 4 inggit, 2 inggit, 2 inggit, alisnya sikit, hidungnya sikit, bibirnya sikit. Dia yang makanya kita yang ngilup ke dia. Jumpa dengan Ustaz bukan Assalamualaikum, habis meta. Kabar Pak Ustaz, warnanya tanduk setan. Akhlak. Ada kejadian. Ada anak orang kaya, anak orang apa? Orang kaya. Ini anak orang kaya sebenarnya kan? Dan orang kaya pada 3 hari tidak masuk sekolah, bolos. Begitu guru dah nak nyampai ke rumahnya, ketahuanlah rumahnya. Ia kan guru anakku. Langsung dipanggilnya anaknya. Nong, cepat kau ketampung di kamar. Ngapain nak guru punya datang? Bahasa aslinya keluar. Guru punya datang kata dia. Ngapain dia tak disuruh bertapur? Umak guru kini SMS gurumu. Umak padamkan kau sakit 3 hari dan masuk. Masuk. Apa kata si anak? Umak yang harusnya bertapur. Ya pede aku pun baru kini SMS guruku. Ku padamkan umak mati. Coba akhlak anak kita sekarang. Sampai yang ngajarin dia gaya. Kadang yang orang tuanya jual bukan ngajarin pula. Ada bunyi telepon. Nada dari apa yang bagus ini? Pokoknya gaya lah. Bunyi HP-nya. Lalu diangkatlah anaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. No, ada ke ayahmu? Kata anaknya, ya. Pak Pung nelpon. Apa kata ayahnya? Padahal Pak Pung, ayah si ada rumah ke? Apa dia? Pak Pung, kata ayah dia si ada rumah. Orang tuanya juga yang ngajarinnya. Tapi kalau orang tua berwibawa, orang tua jujur, mengajarkan akhlak kepada anak di rumah, insya Allah anaknya takut dengan orang tuanya. Bukan takut, segan dengan orang tua. Pernah tak dengar kejadian tentara dengan polisi berkelahi di pasar? Siapa yang dengarnya? Semua? Gimana ceritanya? Satu hari terjadilah perkelahian antara polisi dengan tentara di pasar. Berkelahi seni jual. Ketika dilerai orang, makin kuat
ada berkelahi, masing-masing mengeluarkan senjata. Polisi mengeluarkan pistol, tentara mengeluarkan senapan, nak senembakkan. Orang di pasar semuanya ketakutan. Kenapa? Takut kena peluru. Tiba-tiba datang security. Tahu ke security? Datang security di paginya polisi dengan tentara, ditamparnya kau apa? Sanyam keduanya polisi dengan tentara. Orang di pasar pun heran. Sampailah security hebat inyan bisa nampar polisi dengan tentara. Lalu lama ia pun orang wawancara dia. Pak security, hebat inyan bapak bisa nampar polisi dengan tentara. Alekan di rumah dia biasa dia. Biar yang nampar tuh tapi ayahnya. Jelas? Jelas ya? Jelas lah ceramahnya. Jam berapa dah ya? Jam kurang 2 menit, jam 9. Jadi baru satu poin ya, yaitu tentang ilmu, belajar ilmu. Pak Ustaz, gimana nak sekolah? Aku tuh ya orang miskin. Ibu kira saya orang kaya ke? Saya 7 adik. Umah ayah saya bahasa Indonesia pun dah lancar, SD pun dah tamat. Tapi saya 7 adik. Apa kata dia? Sekolah kau dong. Umah ayahmu memang miskin, tapi Allah Tuhanmu kaya. Sekolah kau. Dia toleh nanti jalannya. Iya dia pak motivasi anak. Usah nak dilamahkan semangatnya. Malah bini saya. Jadi ibu harus tahu saya dah nikah. Takutnya banyak yang kecewa. Perasaan saya aja. Bini saya 14 adik. Nah, kita ngobrol. Sampai situ aku. Bagus anak banyak ya. Masa cuma anak 2? Anak cuma 2. Kalau satu kesatrom, satu kemalok. Habis anaknya. Manilah dia ikut program KB. 2 anak cukup. Saya dah setuju. Saya lebih setuju 2 bini cukup. Ganti-ganti tawar dulu. Bagus anak banyak ya. Apa kata Nabi? Nanti di akhirat aku akan bangga ketika yang paling banyak adalah umatku. Gitu. Coba kalau anak 14. Satu salam masih ada 3 balas. Satu lagi kena satrom masih ada 2 balas. Oke pun cuma anak 2. Satu salam, satu kena satrom habis. Sementara tak lagi bisa melahirkan, ada punya anak. Makanya banyaknya anak. Ibu kan pabriknya. Menanam modalnya gitu. Hamil itu adalah ibadah. Makanya banyak ibu-ibu tak saya melahirkan karena itu adalah ibadah. 7 adik saya, 14 adik bini saya. Semuanya bukan orang beradik. Kenapa bisa sekolah sarjana semuanya? Karena motivasi orang tua yakin bahawa rezeki dalam tabungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana Pak? Siap sekolahkan anak? Dari bunyi siapnya kan yakin lah Pak. Saya ceramah tu tergantung jamaah. Mun jamaahnya semangat, saya semangat. Siap sekolahkan anak? Siap. Saya pun siap semangat. Tapi kalau kata dia siap sekolahkan anak? Siap. Yakin dengan janji Allah? Entah. Ustaz ceramah, ini saya beritahu rahasianya. Saya semangat ceramah karena 3 faktor. Berapa faktor? 3. Pertama faktor jamaah. Jadi kalau jamaah itu masih kuat, saya semangat ceramah. Saya suat ceramah Bapak Ibu di sebuah masjid, jamaahnya dibagi 2.
Yang bawah kanan tuh, ini Aki sebenarnya. Umurnya 70 tahun ke atas. Yang bawah kiri, dia kasih sebenarnya. Umurnya 7 tahun ke bawah. Yang 7 tahun ke bawah tuh ingat seingat-ingatnya. Yang 70 tahun ke atas tuh sanyam sesanyam-sanyamnya. Tumpahan molinya. Patutlah di masjid-masjid ditulis dilarang tidur, barang dia olinya tumpah. Usah nak tidur numpuk, kalau olinya tumpah. Tapi memang dasar liuran, telantang pun tumpah juga. Yang kedua, Ustadz Hatoli tetap semangat ceramah kalau ada makanannya. Pasti makannya. Dan tadi saya sudah diberi makan di rumah makan dia. Sampai orang Mesir, Al-Misri. Yang hidungnya mancung ya. Dan macam hidung kita. Pincang. Hidung saya pun pincang juga. Pak Ustaz, ada yang nanya ke saya, ngapa hidung kita terpincang Pak Ustaz? Sementara itu orang barat, orang Eropa mancung-mancung. Doloknya saya, waktu malaikat bagikan hidung, kita datang terlambat. Jadi kita dapat sisa angin antum. Syukuri apa aja yang ada dah ye. Usaha kita diolok-olok kawan hidung pincang. Kasihan ibu iyai, ngapa dia pakai masker melalui toilet. Nanti gimana kan udik dah gaya hidungnya. Tak mungkin dia ambil paku payung dudukkan. Yang ketiga, Ustadz Hatoli tetap semangat ceramah kalau mikrofonnya bagus. Itu bagus di mikrofonnya. Bagus. Bagus saja. Untuk pikirkan Bang Andi. Bagus ini. Asal suaranya bisa jelas didengar oleh jamaah, bagus suaranya. Tapi mikrofon yang bagus ya, kalau didapatkan ke jantung, kedengaran suara jantung. Di mana Pak Ustaz suah malam ini? Di Penyare. Saya suah ceramah di Penyare. Diletakkan ke jantungnya ya Pak. Kedengaran bunyi jantung. Ya mikrofon yang mahal. Coba kita tes mic itu. Ada tak bunyi jantung? Ada kan? Ya, jadi murah. Jadi mikrofon dibanting biar bagus gimana ceramah. Mun mikrofonnya bermasalah jadi jahat ceramahnya. Gimana saya nak ceramah? Baru nak assalamualaikum warahmatullahi. Tadi dia nak lanjutkan. Itulah poin pertama bahwa kalau ingin sukses dunia akhirat, syarat pertama adalah utlubul ilma, yaitu nuntut ilmu. Tadi belum saya jelaskan definisi ilmu. Pertama ain, mulutnya terbuka. Kalau kau berilmu, terbuka masa depanmu. Yang kedua, lam, naik ke atas, menjulang tinggi. Apa artinya? Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Ali, misalkan kita Pak Dewan hadir, berani tak meletakkannya di belakang dulu? Sini ya Pak, sini. Tak berani, pasti diangkat ke depan. Oh Pak Dewan situ, Allah masih. Kenapa? Orang ada ilmunya diangkat oleh Allah. Tadi saya naruh di Sampas. Saya pakai baju dan pakai sokok putih. Karena saya tidak berupa haji. Saya cuma umroh berupa haji. Jadi saya pakai sokok hitam, duduklah bersama orang yang pakai sokok hitam. Pakai masker, saya ajak dengan saya. Saya santai-santai aja. Tapi karena saya ustaz terkenal, perasaan saya aja. Nanti dia Ustaz Hatoli gitu ya. Astagfirullahaladzim, minta maaf.
dalam hatiku. So kita dari tadi. Kenapa? Ada ilmunya, udah angkat naikkan ke atas. Kalau cerita makan lain lagi. Biar saya pagi sarukan terlambat. Pagi undangan terlambat pun karena naikkan ujung. Apa lauknya? Kambing guling. Ya, tapi dia tidak punya ilmu agama macam saya, dapat tahu masing dah. Maka orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Allah yang angkatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Banyak juga pertanyaan. Aduh, usah ada cerita macam-macam. Belum lagi duduk balik dari kerajaan dah. Tadi anak kita tu buang di timpa. Banyak orang lagi dah batak di rumah. Kalau dah tanang galak jak cerita seorang ini yang nanya lagi. Ibu, ibu. Sudah nampak dah lama. Berapa dah ya? 21. Oh, 7 menit lagi. Masih Jadi baguskan omongan, baguskan kelakuan, maka insya Allah kita sukses dunia akhirat. Bapak mau tak Pak diberi duit 100 juta lah anaknya? Mau? Tapi duitnya dilemparkan ke muka bapak. Duitnya duit seleng sebenarnya. Untuk apa artinya harta yang banyak kalau anak kita tidak ada akhlak? Ngomongnya itu harus bagus anak-anak kita. Saya suah ceramah di satu tempat, saya di kau-kaukannya. Dari kampung mana kau Pak Ustaz? Makanya ngomong yang dia muda, Pak, yang muda aji tidak ada PHP. Syaraf dia saya pasti tahu maklum dia dah tua, lebih senior dah PHP ngomong dia. Ini anak-anak muda, coba anak muda macam Bang Ali Nafiah, betul lah yang ngomongnya. Ali Nafiah. Karena Nabi Asu ingat saya dengan kawan saya waktu SMA dulu cewek. Nabi ini agak madakan lagi cerita. Jangan boleh. Ini belajar dengan Bang Ali Nafiah cari ngundang Ustaz. Di WA, di telepon, ditanya bila sampatnya, nak datang ke situ jam berapa? Kayaknya ditanya. Saya suah karena undang ceramah pakai SMS. Biaya SMS dibebankan pada penerima. Ketik yes jika setuju. Astagfirullahaladzim. Saya kita serius kan nak undang aku tuh. Inilah yang kedua. Lanjut yang nomor 3. Kalau ingin sukses dunia akhirat kata Nabi, silul arham, sambung silaturahmi. Nah, inilah ajarannya halal bihalal, nyambung silaturahmi. Siapa yang datang ke situ man arada ayyubsatalahu bi rizqihi wa yunsa'alahu bi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya, falyasil rahimah, sambung silaturahmi. Apa gunanya silaturahmi? Oh, silaturahminya kita akan banyak kawan. Bu. Ibu maunya banyak kawan atau banyak musuh? Bapak maunya banyak musuh atau banyak kawan? Kawan. Untuk apa banyak kawan Pak Ustaz? Satu, banyak kawan murah rezeki. Saya berapa kali makan di restoran tak bayar. Kakak makan pun tak bayar. Orang dia aja tukang bayar kan. Saya tak akan makan. Begitu saya langkah makan, ada kawan. Pak Ustaz tahu dia? Iya Pak saya. Dalam hatiku aman dan terkendali. Begitu saya nak bayar, Pak Ustaz nanti biar saya aja yang bayar, biar saya aja. Tak usah Pak ada gitu. Usah. Dalam hatiku capat sikit lah bayarnya. Nyebrang saya di Peri di
pergi piai sekurang 40.000 bayarnya. Jumpa kawan, dah saya ajak bayarnya, dikeluarkannya 100.000. Dalam hati memang iya yang kutunggu. Banyak kawan, murah rezeki. Jadi banyak kawan. Yang kedua, banyak kawan cepat selesai masalah. Banyak kawan cepat selesai masalah kita. Bapak pagilah misalkan, ini pengalaman. Pergi ke kantor, kalau nak ngurus SIM kantor apa namanya? Polres, Kasat Lantas. Pagi ke sini. Assalamualaikum, jumpa Pak Kapolres. Pak Kapolres, komandan siap. Ada apa Pak Ustaz? Saya nak ngurus perpanjangan SIM. Oh, sudah. Dibawanya ke kantor Kasat Lantas. Pak Kasat Lantas, ya, ini Ustaz, dia nak ngurus perpanjangan SIM. Tolong ngurus SIM-nya. Sana kita minta duitnya ya. Gratis. Selesai masalah soal SIM. Yang ketiga yang paling penting, banyak kawan mudah menang caleg. Pak Junaidi tidak berapa periode? 3. Bayangkan itu artinya beliau suka nyambung silaturahmi, banyak kawannya. Jadi kita yang dah ambil duit nak nyalek kan? Banyak-banyak ajak silaturahmi. Orang kaya belum tentu dipilih, tapi orang yang bagus akhlaknya, bagus dengan orang ngomong, bisa jadi dia terpilih jadi anggota dewan. Betul? Inilah dia. Silul arham, sambung silaturahmi. Karena kita ini jangan sampai bercerai-berai. Kita ibaratkan satu tubuh. Satu tubuh ini, kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Kalau kaki kita terantuk, suakir kakinya terantuk. Kaki terantuk, keluar darah, mulut ngomong adoi, air mata meleleh. Semuanya merasakan sakit. Satu hari terjadi demo. Anggota tubuh untuk demo. Kita demo. Apa demonya? Pertama tangan ngomong. Kata tangan, aku mulai hari itu nak mau nak nyuapin kau makan mulut. Kenapa? Ku suapin kau setengah mati, ngapain parut yang kanyang. Kata mulut, betul kamu. Aku setengah mati ngampak, ngapain parut yang kanyang. Kata mati, kita berdua betul. Aku mati tu yang milih lauk. Mati lauk yang nyaman, ngapain parut yang kanyang. Kata kaki, kita ketiga betul. Aku tu yang berjalan nyari rezeki, ngapain yang parut yang kanyang. Dilakukanlah rapat darurat. Rapat darurat. Apa kata tangan, apa kata mulut, apa kata mata, apa kata kaki. Mulai hari itu kita mogok makan. Usah nak makan. Kenapa? Parut yang kanyang gaji. Oke lah, sepakat tanda tangan. Jangan makan mulai hari itu. Hari pertama masih buah. Hari kedua tangan dah mulai bergagal. Kedua hari dah makan. Hari ketiga dah makin letoy. Mereka pun melakukan rapat darurat lagi. Apa kata tangan? Memang betul aku yang nyuapin mulut. Kata mulut memang betul aku yang nampak. Kata mata memang betul aku yang nyari tahu. Kata kaki memang betul aku yang berjalan dari rezeki. Lalu parut yang kenyang. Tapi parut kenyang cuma sesaat. Laka ia disebarkannya ke seluruh anggota badan kita. Kita semuanya juga yang untung. Mulai hari itu kita makan lagi. Apa pelajaran yang nak saya sampaikan? Jangan merasa hebat seorang. Kepala desa tak bisa hebat kalau tak ada masyarakat. Dewan gitu juga. Maaf ayat berbahaya itu. Takutnya dia tersinggung dia. Kita semuanya itu penting. Tak boleh meremehkan orang. Kasihan tukang sapu yai. Kau pikir musian tukang sapu bersih kota? Hargai tukang sapu, hargai tukang sampah. Kita sebenarnya penting. Tak ada tukang sampah kotor kabupaten Sabah.
orang lain. Makanya sambung silaturahmi, sukses di dunia banyak kawan, di akhirat nanti kita kumpul lagi dalam surga insyaallah. Tuh, yang di dalam masjid tuh, insyaallah nanti di akhirat masuk surga semuanya. Kecuali yang di luar. Lah di luar nanti. Dalam masih banyak kosong. Yang di luar nanti di akhirat nyampai juga ke surga, tapi di teres. Teres surga. Tiga, silul arham, sambung silaturahmi. Oh, udah habis waktunya rasanya. Dah jam 9.31. Tadi kan jam 9.28. Gimana? Kita sudah di ajar lain. Hah? Enggak kan? Tiga. Yang keempat kata Nabi, sedekah. Bu, ibu yang banyak duit sedekah. Tak nak disimpan-simpan aja duit dia. Mati suka dibawa mati. Orang lagi galangnya macam nak tinggi untik. Pasarnya ke? Bagi salukan lagi dia. Mana bu? Salukan. Bantar-bantar nyaratkan buku, pura-pura kata. Saya dah ada ni. Dasar. Iya, dia dicari-cari perampok. Inilah rumah-rumah ibu iya sapi, kita rampok rumahnya. Daripada mengumpulkan barang yang dah dibawa mati, bagus kumpulkan buku di rumah. Lemari besar, isinya buku semuanya. Pencuri pun tak mau nak masuk. Pas masuk, lemarinya buku semuanya isinya. Coba aku ambil sikit, pas diambil dapat judul cara tobat bagi seorang perampok. Jangan dia perampok. Tobat belakangnya. Oh, jadi tak boleh punya emas Pak Ustaz, boleh punya emas, tapi jangan lupa sisakan dia untuk sedekah. Bapak dia juga sisakan untuk sedekah. Sukses dunia akhirat, suksesnya di dunianya akhir Pak Ustaz. Kebahagiaan paling tinggi dalam hati ketika kita bisa nolong orang. Bapak ditolong orang suka, tapi bisa nolong orang lebih suka. Ditolong orang bahagia, tapi bisa nolong orang lebih bahagia. Jadi mulai hari itu praktekkan banyak-banyak sedekah. Beli baju 2 pasang. Abang beli baju 2 pasang. Kenapa tak beli baju 2 pasang? Anak kita kan seorang. Di ujung kampung ni ada mak jade. Jade tua. Jadi muda. Di ujung pun ada mak jade tua. Ada cucunya seorang yang masih kecil dia hidup dengan dia. Hari raya tidak ada bandingan baju baru. Dululah kawan datang baju itu jadi hebat sedekah. Kepedulian, bahagia kita di dunia. Bahkan kata Nabi dalam hal yang paling kecil. Idza tabahta, kalau kau masak kata Nabi, fa'akthir ma'aha, banyakkan kuahnya. Idza tabahta, kalau kamu masak kata Nabi, fa'akthir ma'aha, banyakkan kuahnya bagi ke tetangga. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak datang ceramah Pak Ustaznya, ibu rajin sedekah kuah. Isinya kapak kami nyari. Sampai dah kami tanggung si asuran. Sedekah. Lanjut yang terakhir, singkat cerita. Yang kelima, kalau ingin sukses dunia akhirat kata Nabi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Salat tahajud. Ada hajud barang, salat 5 waktu jahro. Kenapa? Biar nak kaya bagaimanapun mudaan sembahyang. Nak bahagia. Karena hati kita dah cocok dengan harta. Hati kita dah cocok dengan motor. Hati kita dah cocok dengan pangkat dan jabatan. Hati kita hanya cocok pada penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah selesai. Itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Gampang ingatnya, cuma sebelah tangan. Berapa bu? Kedua, 5. Fokuskan omongan. Apa yang 5? Yang ketiga, silaturahmi. Yang keempat, sedekah. Yang kelima, sholat. Penutup